Dan pemirsa, berikut survei indikator politik dan poltreking secara nasional dari 3 pasangan Ganjar Mahfud, Prabowo Gibran, Anies, dan Muhaimin. Kita lihat pemirsa seperti apa perolehannya secara nasional. Kalau kita lihat secara nasional, ini Prabowo Subianto dan Gibran unggul 37,5%, disusul Ganjar Mahfud 32,2% dan Anies Muhaimin 22,7%. Ini hasil survei indikator yang terakhir hingga tanggal 18 Oktober 2023. Prabowo Gibran masih teratas meskipun baru dideklarasikan, ini suara nasionalnya. Kita juga akan melihat bagaimana elektabilitas mereka di Jawa Timur khususnya, karena kita akan bahas mengenai kekuatan masing-masing pasangan ini, khususnya Prabowo Gibran di Jawa Timur. Ternyata di Jawa Timur justru Prabowo Gibran berada di peringkat kedua kala dibandingkan Ganjar Mahfud dengan angka 33,8% elektabilitasnya, sementara Prabowo Gibran 31,6%. Sementara itu Anies dan juga Muhaimin baru bisa mengumpulkan elektabilitas setinggi 16,2% saja. Kita melihat ke sekitar 5 tahun belakang pemirsa di pemilu 2019, kalau kita lihat di Jawa Timur yang unggul itu adalah PDIP, yaitu sebesar 4,31 juta suara pada saat itu memperoleh, kemudian disusul dengan PKB 4,19 juta suara, disusul dengan Gerindra 2,40 juta suara, dan Golkar kemudian disusul dengan Nasdem. Ternyata di Jawa Timur pada pemilu 2019 memang lebih banyak simpatisan ataupun pemilih PDIP, dan juga termasuk kalau kita melihat tadi Ganjar Pranowo dan juga Mahfud yang diusung oleh PDIP juga secara hasil elektabilitas dari hasil survei untuk Jawa Timur juga tampaknya lebih unggul. Beda tipis dengan Prabowo Subianto. Ya, kalau bisa bicara masalah Prabowo Subianto ini akan berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka pada pemilu mendatang untuk menghadapi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Gibran ini diharapkan pemirsa mampu mendongkrak perolehan suara di Jawa Tengah. Namun bagaimana dengan Jawa Timur yang menjadi basis suara dari PDIP dan PKB? Karena memang kalau ingin menang secara nasional ini harus memenangkan setidaknya 2 daerah, Alfat, ya, Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Saat ini kami sudah bergabung pemirsa dengan nanti narasumber kami untuk melihat bagaimana hasil surveinya dan juga bagaimana sudut pandang politik dari masing-masing narasumber kami, yaitu ada Mas Hanta Yuda dari Poltreking Indonesia dan juga ada pakar politik dari Universitas Airlangga Jawa Timur, yaitu ada Pak Suko Widodo. Selamat petang Bapak-Bapak semua. Selamat petang. Ya. Tisa, Alfat, Mas Suko Widodo. Ya, kita tadi sudah melihat hasil survei dari sebuah lembaga yang lain, kah? Kalau dari Poltreking sendiri, survei terbaru khususnya mungkin setelah adanya putusan MK ataupun sudah ada 3 nama yang sah ini, apakah sudah ada yang menunjukkan bagaimana hasilnya untuk ketiga pasangan ini? Siapa yang lebih unggul? Mas Hanta Yuda. Ya, Tisa, kami melakukan survei juga di bulan Oktober ini. Tadi yang ditampilkan September, yaitu di bulan Oktober dan di bulan tanggal 18 sampai 19 terakhir kami ambil data, memang unggulnya di pasangan Prabowo Gibran, ya. Kemudian disusul oleh Ganjar dan Mahfud, baru di Anies Baswedan. Nah, tapi saya ingin masuk ke analisanya. Sebenarnya memang ini Jawa Timur, ya, yang tadi ditampilkan di TV One. Ada 2 wilayah provinsi besar yang akan menjadi arena pertarungan sengit, terutama antara pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada kekuatan politik terkuat yang paling hegemonik secara politik, dan 2 ini di 2019 bersatu. Itulah yang menyebabkan Jokowi menang tebal di Jawa Tengah. Tetapi di 2024, 2 kekuatan politik ini berhadapan-hadapan atau terpolarisasi kekuatannya. Satu, kekuatan mesin partai PD Perjuangan, ini yang dikenal dengan kandang banteng. Yang kedua adalah kekuatan figur Jokowi, bisa kita istilahkan sebagai rumah Jokowi. Jadi di Jawa Tengah ada pertarungan antara kandang banteng dan rumah Jokowi. Yang kedua, di Jawa Timur ini akan menjadi penentu, juga ada 2 kekuatan segmentasi politik terbesar, nanti bisa diskusikan dengan Mas Suko Widodo, yang sangat menentukan di mana arah kekuatan segmentasi pemilih yang sangat besar di Jawa Timur ini mengarahkan, dan itu akan menentukan kemenangan bagi pasangan mana. Nah, dari 2 kekuatan ini di luar partai PD Perjuangan dan PKB yang tadi disampaikan menjadi paling kuat di Jawa Timur, yang pertama adalah kekuatan segmentasi NU. Jumlahnya 80% pemilih Jawa Timur merasa terrepresentasi di NU. Tapi perlu dibedah bagaimana karakteristik pemilih NU, bagaimana tipologi pemilih, dan bagaimana magnet para figur di NU. Yang kedua, kekuatan politik yang sangat kuat di sana adalah
pendukung Jokowi. Jadi ada Jokowinya juga di sana. Angkanya sama dengan yang terasosiasi dengan NU, yaitu approval rating di Jokowi di Jawa Timur juga sama, Alfat, sekitar 80%. Jadi pertarungan di Jawa Timur adalah merebut simpati pemilih NU, yang kedua adalah mengambil basis pemilih pemilih Jokowi. Dan keunggulan dari Prabowo, satu, karena ada faktor Jokowi, dia pasti unggul dari pemilih Jokowi potensinya. Dari pemilih NU, meskipun wakilnya bukan dari NU, tokoh NU, tapi Pak Jokowi juga tidak jauh dari NU, terrepresentasi dari NU juga. Ini jadi tantangan. Dan satu lagi, kalau mau ditambah segmentasi pemilih etnis Jawa juga 80% lebih ya masuk ke Widodo di sana. Dan ini jangan lupa, Pak Prabowo maju 2 kali, wakilnya bukan dari Jawa. Kali ini cawapresnya dari Jawa. Dan itu saya kira menjadi kekuatan yang akan berhadapan cukup keras pertarungan ini. Potensi Prabowo Gibran menjadi lebih besar kemenangannya meskipun tipis dibandingkan Ganjar. Baik, saya ingin ke Mas Suko Widodo kalau begitu. Mas Suko Widodo, tadi ada 3 segmentasi pemilih di Jawa Timur. Yang mana yang kemudian akan berpengaruh untuk Prabowo Gibran ke depannya nih? Ya, saya sepakat dengan Mas Hanta tadi. Setidaknya kalau kita refleksi ke belakang, waktu itu kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi berhadapan-hadapan. Nah, misalnya kita ambil di Madura, di Tapal Kuda, Pak Prabowo sudah investasinya sudah 10 tahun yang lalu dan menjaga relasi itu dengan bagus. Beberapa NU juga sudah masuk di ruang itu. Nah, NU sendiri tidak bisa dipaksa untuk menjadi satu suara karena pada praktiknya itu juga terbelah. Nah, kalau merujuk pada angka-angka hasil pemilu 2019 yang lalu, sebetulnya walaupun PDI, PKB mirip 4 juta 100 berapa, kalau kemudian faktor yang tidak bisa dilihat adalah bergabungnya antara Gerindra dan Golkar. Ini kalau dihitung dijadikan satu juga sepadan dengan kekuatan utama baik di PKB maupun PDIP. Artinya apa? Samjuhnya memang cukup besar dan peluangnya sama-sama di tempat itu. Nah, seperti yang disampaikan Mas Yuda tadi, betul bahwa efek Jokowi yang tersisa dan kemudian pasukan Pak Prabowo yang 5 tahun lalu kalau itu bergabung memang menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Ini kan baru dideklar kemarin, artinya kita juga belum bisa melihat persis hasilnya, tapi setidaknya bibit-bibit kekuatan sudah tampak terlihat sekali. Baik, apakah kemudian 5 tahun itu mengalami perubahan yang cukup signifikan di di Jawa Timur dan juga nasional? Nanti kita akan bahas usai jeda ya, Mas Hanta dan juga Pak Suko Widodo. Setelah jeda kita akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.